Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menolak soal matematika dari nomor 5 sampai dengan 8. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri. Saya Rada Atal Dinata, absen 30. Dan saya Muhammad Abdel Hawa di absen 23 Nah, mari kita langsung ke nomor pertama. yang akan dijelaskan oleh Rada. Ya, baik. Jadi kita mulai dengan nomor 5. Jika fx sama dengan sin ax kurang cos kuadrat bx dan x itu lebih besar atau sama 0 dan lebih kecil atau sama dengan pi, AB itu tidak 0. Fungsi keturunan 0 adalah 1, hasilnya 1, dan setengah pi hasilnya 0. Maka AB itu jumlah B itu berapa? Nah, kita mulai dengan ini fungsi keturunannya. Fungsi keturunan x. Nah, kalau fungsi keturunan nantinya kita harus mengubah ini. Keturunan sin A adalah A kali cos AX dikurang 2 cos kuadrat BX keturunannya adalah cos BX dikali dengan min sin BX dikali B. Nah, jadi kan kita punya min kali min. Jadi kita A cos AX min kali min plus 2 kali B 2B. Nah, cos BX kuadrat itu sama aja cos BX dan sin BX kan ini min-nya jadi positif, jadi kita kali positif sin BX. Nah, jadi ini kita dapat fungsi keturunan x. Nah, kita tinggal colokin 0. Hasilnya satu. A ini yang cos A kali 0 tambah 2B kali cos B kali 0 kali B kali minus maka A cos A kali 0 minus A kali 0 kali 0 cos 0 1 tambah 2B cos cos B kali 0 B kali 0 0 cos 0 1 kali sin B kali 0 B kali 0 0 sin 0 0 bukan 1 maka tanggal kali 1 itu A tambah 2B kali 1 kali 0 0 0 maka A sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke apa sini karena memang agak panjang. Kita harus lanjut dengan versi yang kedua. L setengah pi sama dengan 0. Nah, karena ini fungsinya bukan keturunan, kita bisa langsung colongin. Sin, nah kita kan udah tahu ya, A itu sama 1. Maka sin AX itu sama aja sin 1 kali sin X. Dan min atau cos kuadrat B X. Kita masukin sin setengah kurang cos. Oh ya, hasilnya 0 ya. Hasil 0. Cos kuadrat B kali setengah pi per 2 tambah dengan 0. Setengah pi itu 180. Bagi 2 90. Sin 90 1. Nah, itu kurang. Kita tidak tahu B itu apa. Jadi kita tidak bisa langsung kali. Cos kuadrat B per 2 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah luas cosnya, pindah luas. Jadi 1 cos positif kuadrat B per 2 sama dengan 1. Nah, kan ini wajar. Kita akan jadiin cos biasa. Maka B per 2 akan 1 itu gampang plus min 1. Nah, artinya kita bisa punya dua probabilitas. Ini min 1 atau plus 1. Nah, jadi lanjut ini kalau semisal plus 1 jadi cos 6 B pi per 2 sama dengan positif 1. Maka B pi
per 2 sama dengan cos inverse dari 1. Nah, cos inverse dari 1 itu 0 atau 360 derajat. Masalahnya tidak mungkin, sudah lihat ya, B tidak mungkin 0. Maka cos ini bukan cos 0. Ini adalah cos 360 derajat. Cos 360 derajat, 360 derajat itu adalah 2 pi. B pi per 2. Nah, kita punya pi kita coret, maka B sama dengan 2 kali 2 4. Nah, A tambah B sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Itu kan jawabannya. Artinya cos B pi per 2 itu bukan positif 1. Ini salah. Maka artinya cos B pi per 2 itu min 1. Nah, kita lanjut. B pi per 2 sama dengan cos inverse min 1. Nah, cos inverse min 1 itu berapa? Pi. Karena min 1 min 1 dalam cos itu 180 derajat. Maka B pi per 2 sama dengan pi. Pi-nya kita coret, B per 2-nya tidak sama dengan 2. Maka A tambah B sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini 3 apa jawabannya? B. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Jika 2 cos kuadrat X tambah cos X sin X, cos X kali sin X min sin kuadrat X sama dengan 0, maka kan X itu berapa? Nah, sebelum kita mulai, kita itu harus tahu dari kita dapatkan X itu dari mana. Nah, kalau X itu kita jawabkan dibagi Nah, kan kamu lihat di nomornya itu ada, kita punya beberapa sin X, tapi juga ada cos. Jadi cos ini tidak bisa kita pakai untuk mencarikan. Kita hanya menggunakan sin X-nya saja. Nah, maka kita ambil rumus 2 kuadrat tambah cos X sin X kurang sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan tan, kita harus membagi sin-nya dengan cos. Cos X, cos X, cos X. Nah, masalahnya ini di beberapa cos dan sin ini di mereka itu kuadrat. Maka kita harus baginya dengan kuadrat, dengan cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X, cos kuadrat X. Ini kita coret. Cos kuadrat ini akan menjadi pangkat 1 dan ini akan ini kita bisa jadikan tan. Nah, hasilnya adalah 2 tambah cos X sin bagi cos, jadi tan X sin kuadrat bagi kuadrat menjadi min tan X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kelihatan mirip nggak sih? Iya, ini kelihatan seperti polinomial. Jadi kita tuliskan secara benar. Tan kuadrat X dikurang tan X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya. Untuk mendapatkan tan X kita harus tan kuadrat, kita harus mempunyai 2 tan X. Nah, untuk mendapat min 2 kita sudah pasti untuk 2 sama 1 karena ini min, jadi 1 kurang 2 dan hasilnya 1 kali 2 yang min, jadi sini min, ini plus. Maka hasil tan X itu adalah tan X sama dengan min 1 atau tan X sama dengan 2. Nah, ini
jawaban ini persis dengan jawaban D. Oh gitu. Lanjut ke nomor DJ. Selanjutnya ada nomor lagi yang soalnya itu mengatakan nilai X yang memenuhi dua cos X adalah cos X min 1 sama dengan 0. Sedangkan bawahnya itu lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan Pi. Yang Pi-nya itu adalah 180 derajat. Nah, yang ditanyainya itu nilai X-nya itu berapa sih? Nah, jadi diketahui itu kan 2 cos kuadrat X. Ya, terus ditambah cos X min 1 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkannya itu kita kok jadi cos X-nya itu kita jadikan N aja untuk mempermudah penghitungan. Jadinya itu 2N terus ditambah N min 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal cari nih apa nilai dari N-nya ini, yaitu 2N dan N di sini. Nah, 2N-nya itu adalah 1. Nah, sedangkan kalau kita dibagi 2, itu N-nya itu adalah setengah. Nah, berarti N-nya itu adalah cos X. Yang seperti aku jelaskan tadi, nah cos X-nya itu berarti setengah. Nah, cos X yang nilainya setengah itu berapa derajat? Yaitu 60 derajat. Nah, dari 60 derajat ini, kita Pi per 180 derajat 60. Nah, ini tinggal dibagi teman-teman. Jadi 60 dibagi 180. Jadi yang satu ini 3. Jadi hasilnya itu adalah 1/3 Pi. Nah, selanjutnya yang N-nya itu adalah 1. Nah, berarti cos X-nya yang ini itu adalah 1 yang bernilai itu 180. Nah, di 180 itu berarti berapa ininya? Berarti 180 itu sama dengan Pi. Berarti ini jawabannya adalah Pi. Nah, jadi jawabannya itu yang A, teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu yang A. Itu apa jawabannya? 1/3 Pi dan Pi. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 8. Oke, jadi selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu jika 0 lebih kurang dari X dan lebih kurang daripada setengah Pi dan cos X sama dengan P, maka tan X ditambah sin X adalah. Nah, kita cari dulu dari nilai cos X sama dengan P-nya ini. Nah, cos X sama dengan P. Nah, setengah dari Pi itu adalah 90 derajat. Nah, cos X yang 90 derajat itu adalah, berarti cos 90 derajat itu adalah 1. Berarti 1 sama dengan P. Nah, nilai dari P-nya itu adalah P. Nilai dari cos X-nya itu adalah P per 1. Nah, untuk mencari nilai dari tan X plus sin X-nya itu kita harus bisa menggunakan Pythagoras seperti ini. Di sini adalah X dan di sini adalah Y. Nah, Pythagoras dari cos itu adalah miring plus samping. Nah, miringnya itu adalah 1 dan sampingnya itu adalah P. Jadi ini adalah P per 1. Nah, dan kita mendapatkan
persamaan seperti ini. Satu pangkat 2 dikurang P pangkat 2. Nah, ketika kita mengakarkan ya, hasilnya menjadi 1 kurang P akar 2. Nah, kita akan mencari. Nah, kita udah bingung nih. Dari persamaannya ini kita tinggal masukin aja dah untuk mencari tahu nilai dari pas X plus sin X. Nah, kita masukin aja masing-masing dari sini. 1 kurang P kuadrat per P per P nya dari sini, dan sini itu ditambah 1 kurang P kuadrat per 1. Nah, untuk menyamakan bilangannya itu kita tinggal dikali P per P nya aja. Nah, jadi hasilnya itu adalah P, dan ini ya kita masukin nih 1 kurang P kuadrat 1 kurang P kuadrat. Nah, hasilnya sudah seperti ini kan. Ini kan yang belakangnya itu nggak ada, jadi kita asumsikannya itu adalah plus 1. Nah, jadi hasilnya itu adalah 1 plus P. Karena ini sama, kita jadikan 1 aja. 1 kurang P kuadrat per P. Jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Yang hasilnya demikian. Jadi 1 plus P 1 kurang P kuadrat per P. Terima kasih.